Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans si botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah Genos yang telah di-upgrade dan dia telah diundang masuk ke dalam organisasi pahlawan yang baru. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 107. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 107 ini diperlihatkan dampak yang terjadi akibat insiden kekacauan di markas asosiasi pahlawan akhir-akhir ini. Selain itu, para pahlawan kelas S melakukan aktivitasnya masing-masing. Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan pahlawan Mikazuki, Max, dan Blue Fire yang masih berada di bawah tanah tempat para monster ditahan. Mereka amat sangat terkejut melihat sisa-sisa tubuh dari monster yang hancur itu. Mereka menduga jika para monster ini telah melakukan pertempuran satu sama lain dan saling membunuh saat mencoba untuk kabur. Padahal yang sebenarnya mereka itu semua mati karena dihabisi oleh Saitama guys. Pahlawan Blue Fire merasa jika dampak kejadian ini terasa amat sangat berbahaya. Menurutnya, asosiasi pahlawan terlalu mengambil resiko untuk mengurung monster-monster berbahaya ini. Ketiga pahlawan itu juga kebingungan melihat lubang besar yang ada di atap ruangan yang mengurung para monster tersebut. Menurut Blue Fire, lubang itu bukan dibuat oleh para monster yang mau kabur. Karena jika para monster bisa membuat lubang sebesar itu, harusnya mereka sudah bisa kabur sejak dulu. Max merasa jika ada seseorang yang telah datang ke penjara para monster tersebut. Sedangkan di ruangan atasnya ada Fubuki yang bersama kelompoknya akan membawa Psychos kabur dari tahanan asosiasi pahlawan. Matsuki bertanya kepada Nona Fubuki siapa wanita tersebut. Fubuki menjelaskan jika untuk sekarang ini mereka harus membawa Psychos keluar dari asosiasi pahlawan terlebih dahulu. Lalu Fubuki terbang dan membawa Psychos yang pingsan itu. Tiba-tiba datanglah pahlawan Blue Fire yang menemui pasukan tim Fubuki dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun Fubuki yang terbang tersebut menjawab jika mereka tidak tahu apa-apa. Beberapa saat setelahnya Saitama kembali ke apartemen pahlawan. Akibat dari pertempurannya melawan Tatsumaki tadi membuat tubuhnya menjadi kotor. Si botak berencana membersihkan tubuhnya terlebih dahulu dan ganti pakaian. Namun sesampainya di dalam kamar, Saitama terkejut. Ternyata dia sudah ditunggu oleh Forte, Butterfly DX, dan Kusarigama. Si botak meminta mereka bertiga untuk tidak datang seenaknya tanpa izin. Butterfly DX bercerita jika sebenarnya Forte ingin berbicara dengan Saitama. Lalu secara mengejutkan Forte meminta maaf soal kejadian sebelumnya kepada si botak. Tiba-tiba Forte bersikap ramah dan menawari Saitama baju serta sepatu untuk memperbaiki penampilannya tersebut. Forte juga merekomendasikan Saitama toko baju yang bagus di sekitar apartemen pahlawan. Forte berkata jika dia dan si botak adalah pahlawan yang sama-sama berada di kelas A. Dia berharap kedepannya bakal ada kerjasama dengan Saitama. Melihat sikap Forte yang sangat berbeda seperti itu malah membuat Saitama merasa ilfil kepada Forte guys. Kusarigama dan Butterfly DX yang melihat sifat kontras dari Forte cuma terdiam membisu. Beberapa saat setelahnya akhirnya ketiga pahlawan kelas A itu keluar dari kamar Saitama. Di luar kamar, Butterfly DX bingung dengan apa yang Forte lakukan. Apakah kepala Forte agak konslet setelah ditabrak mobil? Namun, Forte menjelaskan jika tadi dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Saitama bertarung dengan pergerakan yang sangat hebat. Menurut Forte, jika diibaratkan ketiga pahlawan itu mengeroyok Saitama secara bersamaan, mereka tetap tidak bisa mengalahkannya. Bahkan, Forte merasa ragu jika mereka bisa bertahan dalam waktu 10 detik saja. Akan tetapi, bagi Butterfly DX, ungkapan Forte barusan terasa lebay. Dia meminta Forte untuk beristirahat lebih banyak lagi. Forte menambahkan jika gempa yang terjadi sebelumnya bukanlah disebabkan oleh monster yang dikurung di dalam tahanan, melainkan gelombang getaran yang tercipta dari pertempuran Saitama. Forte menyarankan kepada Butterfly DX dan Kusarigama untuk terus mengawasi peliharaan yang Saitama berikan. Menurutnya, mereka bertiga harus berusaha agar bisa diterima oleh si botak. Setelah itu, Shin berpindah ke markas tim Fubuki. Diperlihatkan Fubuki yang bersama seluruh anggota timnya berjalan menyusuri lorong. Matsuge merasa jika Saitama mungkin lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dan hal itulah yang membuat Nona Fubuki terus memperhatikannya sampai saat ini. Jika Nona Fubuki mau, para pasukannya akan berusaha menerima Saitama sebagai anggota dari tim Fubuki. Si Fubuki membenarkan hal tersebut. Dia menambahkan jika Saitama jadi masuk ke dalam timnya, akan tidak ada gunanya lagi tetap berada di kelas B.
Fubuki bercerita jika dia telah naik ke kelas A. Seketika pasukan tim Fubuki langsung terkejut. Fubuki menambahkan jika tugas dari tim Fubuki mulai sekarang akan sangat berat. Untuk itu mereka harus bisa berkembang secara individu demi mengincar panggung yang lebih tinggi. Scene berpindah ke Dr. Bovoy atau Metal Knight. Diperlihatkan Dr. Bovoy yang sedang dihubungi oleh pihak asosiasi pahlawan. Tidak bisa dipungkiri jika hingga sekarang ini Dr. Bovoy telah memberikan banyak jasa kepada pihak asosiasi seperti sponsor, senjata, dan konstruksi fasilitas. Namun kepercayaan itu mulai luntur setelah insiden beberapa waktu terakhir. Mulai dari sistem pertahanan yang tidak bisa diandalkan, penjara yang tidak dapat menghentikan para monster yang mencoba kabur, dan markas yang baru harusnya aman tapi malah mengalami gempa sehingga membuat masyarakat menjadi panik. Dengan rentetan semua hasil negatif tersebut, pihak asosiasi sepakat untuk tidak mengandalkan Dr. Bovoy lagi dalam segi keamanan asosiasi pahlawan. Setelah kredibilitasnya jatuh, Dr. Bovoy merasa jika semua ini adalah ulah dari si botak berjubah itu. Selain itu, bagi Dr. Bovoy, Tatsumaki juga sama saja. Ada banyak komplain dari masyarakat soal apa yang dia lakukan. Walaupun Tatsumaki berhasil mengalahkan monster, tapi aksi yang dia lakukan sangat berlebihan. Menurut asosiasi pahlawan, jika situasi menjadi semakin buruk, mereka akan mengecap Tatsumaki sebagai salah satu bencana. Setelah itu diperlihatkan pihak staf elit asosiasi yang sedang melakukan rapat darurat. Sebagian staf merasa jika mereka harus menambah pengawasan kepada Metal Knight dan Tatsumaki. Salah satu staf bertanya apakah mereka sudah menemukan personil pengganti untuk kedua pahlawan tersebut. Beberapa saat setelahnya, para staf beristirahat dan berbincang-bincang bersama. Sebagian dari mereka merasa jika insiden akhir-akhir ini membuat kepercayaan asosiasi pahlawan di mata dunia menjadi anjlok. Menurut mereka, Tatsumaki dan Metal Knight lah yang menyebabkan semua ini, karena mereka berdua selalu melakukan sesuatu semuanya sendiri. Selain itu, para staf itu merasa jika sistem manajemen asosiasi pahlawan sudah tidak memuaskan. Ditambah, para pahlawan asosiasi melakukan skandal pula, sehingga perusahaan ini sedang menuju jurang kehancuran. Salah satu staf elit bernama Mr. McCoy ikut nimbrung dengan para staf yang istirahat itu. Dia meminta para staf tersebut untuk berbicara secara belak-belakan soal masalah yang ada di dalam asosiasi pahlawan dan apa saja yang butuh diperbaiki. Setelah itu, scene berpindah ke suatu kota di mana ada pasukan tank toppers yang sedang berkumpul di suatu tempat. Tank top master yang memimpin perkumpulan itu bertanya kepada salah satu anggotanya karena jumlah anggota yang datang hari ini amat sangat sedikit. Salah satu anggota bercerita jika kebanyakan tidak datang karena mereka sedang berada di rumah sakit. Selain itu, ada banyak anggota tank toppers yang pensiun. Bahkan tank top vegetarian malah memilih untuk keluar dari anggota tank toppers. Menurut mereka, kekalahan dari Garo beberapa waktu lalu telah memberikan dampak besar kepada kelompok tank toppers. Tank top master meminta maaf kepada seluruh anggota yang ada karena kekalahannya kemarin itulah yang membuat citra tank toppers menjadi turun. Dalam benaknya, tank top master bertekad akan berlatih lebih giat lagi agar nama tank toppers kembali bersinar di mata masyarakat. Lalu scene berpindah ke suatu hutan di mana ada Flashy Flash yang sedang duduk di atas pohon sendirian. Dalam benaknya, dia menyadari akan kekurangannya selama ini. Selain itu, saat bertempuran di kota Z kemarin, yang akhirnya bertempur dan mengalahkan Garo adalah Saitama. Flashy Flash mencoba membandingkan teknik bertarungnya dengan si botak. Menurutnya, Saitama sangat menjanjikan dan dia punya kualitas yang dapat bersinar bila dipoles dengan lebih baik. Bagi Flashy Flash, yang dibutuhkan Saitama sekarang ini adalah guru yang hebat. Sepertinya Flashy Flash berencana ingin menjadikan Saitama sebagai muridnya, guys. Setelah itu, scene berpindah lagi ke suatu tempat fitness di mana ada Super Alloy Darkseid yang berlatih mengangkat barbel dengan ukuran yang sangat besar. Darkseid merasa jika selama dia berlatih terus-menerus, hal itu tidak membantu sama sekali. Karena saat membayangkan pertempuran berikutnya, Darkseid jadi merasa ketakutan. Dia mulai berpikir untuk berhenti melakukan aksi pahlawannya di medan pertempuran. Lalu scene berpindah ke markas Child Emperor. Si bocah jenius itu sedang memperbaiki sesuatu. Dalam benaknya, Child Emperor merasa jika kali ini orang-orang dewasa tidak akan datang untuk membantu, terlepas dari apapun masalah yang ia hadapi. Termasuk Blast dan Dr. Bovoy juga tidak akan muncul untuk membantunya. Child Emperor menyadari jika mulai sekarang ini dia tidak bisa mengandalkan orang-orang dewasa. Dia mulai bertekad untuk melampaui asosiasi pahlawan atau bahkan semua pahlawan kelas S sekalipun. Lalu scene berpindah lagi.
Kali ini di rumah penjual takoyaki, yaitu rumah Dr. Janus yang baru. Diperlihatkan zombie man yang menemui Dr. Janus lagi dan menceritakan apa yang dia lihat di pertempuran sebelumnya, yaitu kekuatan seseorang yang telah menembus limiternya. Melihat zombie man yang telah mengetahui kekuatan dari Saitama, Dr. Janus mempersilahkan zombie man untuk duduk dan berbincang-bincang sambil makan takoyaki yang masih hangat. Lalu tiba-tiba zombie man meminta Dr. Janus untuk melepas limiter yang ada di dalam tubuhnya. Kok bisa kepikiran gitu ya zombie man? Mendengar permohonan tersebut, Dr. Janus bercerita kepada zombie man jika rumah yang dia tempati ini memiliki ruang bawah tanah. Dr. Janus juga ingin menunjukkan sesuatu kepada zombie man, guys. Apakah setelah ini zombie man akan benar-benar dilatih untuk menembus limiternya? Sayangnya scene harus berpindah lagi. Diperlihatkan Atomic Samurai yang sedang bermain shogi dengan Silver Fang. Mereka berbincang-bincang banyak hal, termasuk rencana Silver Fang yang mau keluar dari asosiasi pahlawan dan memilih untuk pensiun. Menurut Atomic Samurai, apa yang dilakukan Silver Fang terasa tergesa-gesa. Menurutnya, Silver Fang harus memikirkan rencana itu sekali lagi. Si Silver Fang berkata jika dialah alasan Garo menjadi seperti sekarang ini. Bekerja sebagai pahlawan untuk membuat dojo terkenal telah membuat Garo memilih jalan yang salah. Silver Fang telah memutuskan untuk pensiun. Selain itu, dia juga sadar diri kalau sudah tidak muda lagi. Atomic Samurai menghormati apapun keputusan yang akan Silver Fang ambil, karena dia juga mengakui kalau Silver Fang adalah orang yang kuat. Si Silver Fang menambahkan jika sekarang ini sudah waktunya bagi dia untuk berhenti. Dia akan fokus untuk melatih generasi penerus saja bersama kakaknya, yaitu Bom. Beberapa saat setelah itu, Atomic Samurai yang selesai main shogi dengan Silver Fang berjalan menyusuri hutan sendirian. Dengan pensiunnya Silver Fang, praktis membuat Atomic Samurai kehilangan satu-satunya orang yang paling dia hormati dan dia akui. Si Atomic Samurai mulai berpikir mencari orang lain yang akan dia akui nantinya. Namun menurut Atomic Samurai, menjadi kuat saja tidak cukup. Dia mulai berpikir apakah ada orang di luar sana yang menguasai teknik, hati, dan tubuh dalam bertarung. Atomic Samurai mulai bertanya-tanya apakah dia harus menyeberang ke asosiasi sebelah yang telah menawarinya beberapa waktu lalu untuk menemukan orang yang akan dia akui nantinya. Namun Atomic Samurai mulai teringat dengan seorang karakter yang sepertinya akan pantas menjadi orang yang dia hormati berikutnya. Dia mau mengetes orang tersebut dengan pedangnya terlebih dahulu. Siapakah orang yang Atomic Samurai maksud? Apakah orang itu adalah Saitama? Atau salah satu pahlawan di jajaran kelas S? Sayang sekali, Shin Manga One Chapter 107 telah berakhir. Nah, itu tadi review cerita Manga One Chapter 107 yang ending scene-nya memperlihatkan Atomic Samurai yang mau mengetes seseorang yang akan dia jadikan sebagai karakter hebat yang akan dia hormati nantinya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh iya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.